Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, asal kita menjalani sesuai aturan keluarga dan masyarakat. Saya pernah yakin bahwa cinta yang benar hanya yang diberkahi pernikahan resmi, anak-anak, dan restu orang tua. Tapi hari itu, saat keluarga berkumpul di ruang tamu rumah tua di Yogyakarta, segalanya berubah selamanya. Ayah baru saja dimakamkan seminggu lalu. Kanker itu datang begitu cepat, menyisakan kami semua dalam kebingungan. Notaris datang membawa amplop tebal, wasiat terakhir ayah. Kakak-kakak saya, Mas Budi dan Mbak Ratna, duduk tegang di soa. Ibu memandang kosong ke jendela. Saya, Aditya, yang termuda, berdiri di pojok, mencoba menahan air mata yang tak henti mengalir. Notaris mulai membaca dengan suara datar. Tanah sawah di pinggir kota, rumah ini, tabungan bank, semua dibagi rata di antara kami bertiga dan ibu. Sampai pada bagian akhir. Dan kepada Rea Pratama, yang telah menjadi pendamping hidup saya dalam suka dan duka, saya wasiatkan rumah kecil di lereng Merapi beserta seluruh isinya, sebagai tanda terima kasih atas cinta yang tak ternilai. Ruangan hening sesaat, lalu meledak. "Siapa Rea itu?" teriak Mas Budi, wajahnya memerah. Mbak Ratna menutup mulutnya, mata melebar. Ibu hanya diam, tapi tangannya gemetar memegang gelas teh. Saya tahu siapa Rea. Bertahun-tahun lalu, saat saya masih kuliah di Jakarta, saya bertemu dia di sebuah kai kecil. Rea, pria berusia 30 tahunan, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi. Kami berbicara panjang tentang sastra, tentang mimpi, tentang rasa yang tak pernah kami ucapkan pada siapapun. Cinta itu tumbuh diam-diam, di antara pertemuan malam di kosan kecil, di antara pelukan yang penuh rahasia. Tapi ayah, bagaimana mungkin? Saya selalu melihat ayah sebagai lelaki tegas, taat agama, yang sering mengingatkan kami tentang norma keluarga. Dia pernah marah besar saat ada berita tentang pasangan sesama jenis di televisi. Itu dosa, katanya tegas. Tapi kini, wasiat ini seperti tamparan keras pada semua keyakinan saya. Pintu depan terbuka pelan. Seorang pria masuk membawa tas kecil. Tinggi, berwajah tenang, mata coklat yang dalam. Rea. Dia mengenakan kemeja batik sederhana, seperti yang sering ayah pakai. "Ma mengganggu," katanya lembut. "Saya Rea Pratama. Pak Hadi. Ayah Anda meminta saya datang hari ini." Mas Budi bangun, suaranya menggelegar. "Kamu siapa? Kenapa ayah wasiatkan rumah pada orang asing seperti kamu?" Rea menunduk sebentar, lalu menatap kami semua. "Saya bukan orang asing. Saya suami beliau." Dunia seolah berhenti berputar. Saya merasa lutut saya lemas. Suami. Ayah, yang kami kenal sebagai suami ibu, ayah dari kami bertiga, punya suami lain. Rahasia ini terlalu berat, terlalu menyakitkan. Dalam hati saya bergolak badai. Kenapa ayah tak pernah cerita pada saya? Apakah dia tahu tentang saya dan Rea, Rea yang sama? Ya, Rea yang berdiri di depan kami adalah Rea saya. Cinta pertama saya yang hilang 10 tahun lalu setelah dia pindah ke luar kota tanpa kabar. Kami putus karena tekanan keluarga, karena saya takut. Kini dia kembali, membawa rahasia yang lebih besar. Dia adalah pendamping ayah di tahun-tahun terakhir, saat ayah sering pergi ke luar kota untuk urusan bisnis. Ibu akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi tegas. "Saya tahu. Sudah lama saya tahu. Tapi saya diam karena saya mencintai suami saya." Mbak Ratna menangis. Mas Budi mengumpat. Saya hanya berdiri membeku, memandang Rea yang kini menatap saya dengan mata penuh sesal. Dalam hati saya berteriak, mengapa hidup ini begitu kejam? Mengapa cinta selalu harus bersembunyi di balik topeng? Malam itu, keluarga berantakan. Mas Budi bersumpah akan gugat wasiat. Mbak Ratna menyalahkan ibu karena diam saja. Saya
Saya keluar rumah berjalan sendirian di jalan kampung yang gelap. Hati saya hancur. Rea, ayah. Semua rahasia ini seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Tapi di balik rasa sakit itu ada pertanyaan yang menggerogoti, apakah ayah bahagia dengan Rea? Apakah itu sebabnya dia selalu tersenyum sendirian di teras belakang? Dan saya yang menyembunyikan cinta saya sendiri, apakah saya punya hak untuk menghakimi? Saya kembali ke rumah saat Ajar menyingsing. Rea masih di sana, duduk di teras. Adit, katanya pelan saat melihat saya. Nama panggilan yang hanya dia gunakan dulu. Saya tak menjawab. Hanya duduk di sebelahnya, diam di antara kami, angin pagi berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman. Rahasia baru saja terbuka, tapi luka baru dimulai. Hari-hari berikutnya seperti neraka yang hidup. Keluarga kami yang dulu harmonis meski sederhana, kini retak parah. Mas Budi tak henti menelepon pengacara, bersikeras bahwa wasiat itu palsu, bahwa Rea pasti memanipulasi ayah saat sakit. Ayah pasti dipengaruhi obat-obatan, katanya berulang kali, suaranya penuh amarah yang saya tahu sebenarnya menyembunyikan rasa malu. Bak Ratna lebih diam, tapi matanya selalu merah. Dia sering mengurung diri di kamar, menangis sendirian. Kenapa ayah bohongi kita selama ini, tanyanya pada saya suatu malam. Saya tak punya jawaban. Karena saya sendiri sedang bergulat dengan rahasia yang lebih dalam. Rea adalah masa lalu saya, cinta yang saya kubur dalam-dalam karena takut pada dunia ini. Rea tinggal sementara di rumah kecil yang diwasiatkan di lereng Merapi. Dia tak banyak bicara, hanya datang ke rumah utama untuk membantu ibu membersihkan barang-barang ayah. Ibu memperlakukannya biasa saja, seperti tamu biasa. Tapi saya lihat, saat Rea membawa kotak oto lama, tangan ibu gemetar menyentuhnya. Saya menghindari Rea. Setiap kali dia datang, saya keluar rumah, berjalan-jalan di pasar atau duduk di masjid kampung. Tapi pikiran saya tak pernah lepas darinya. Kenangan dulu kembali menghantui malam-malam di Jakarta, saat kami berdua berbaring di kasur sempit, berbisik tentang mimpi membangun hidup bersama. Suatu hari, Adit, kita akan bebas, katanya dulu. Tapi kebebasan itu tak pernah datang. Saya mundur, takut pada keluarga, pada masyarakat. Rea pergi, dan saya menikah dengan perempuan yang orang tua pilihkan, meski pernikahan itu berakhir cepat karena saya tak pernah benar-benar mencintainya. Kini, melihat Rea lagi, rasa itu bangkit kembali. Rasa yang saya benci karena membuat saya lemah, tapi juga rasa yang membuat saya hidup. Dalam hati saya bergolak, apakah ini hukuman atas kemunaikan saya sendiri? Saya yang menyembunyikan diri, kini melihat ayah melakukan hal yang sama, tapi lebih berani. Suatu sore hujan deras mengguyur Yogyakarta. Saya terjebak di warung kopi dekat rumah. Rea masuk basah kuyup mencari tempat berteduh. Kami tak bisa menghindar lagi. Dia duduk di depan saya memesan kopi hitam. Adit, katanya pelan. Kita perlu bicara. Saya menggeleng. Apa yang harus dibicarakan? Kamu. Kamu dengan ayah. Dia menunduk. Itu dimulai 5 tahun lalu. Pak Hadi datang ke galeri seni saya di Solo. Dia bilang ingin beli lukisan untuk ulang tahun ibu. Kami berbicara panjang. Dia cerita tentang kesepiannya, tentang perasaan yang tak pernah dia ungkapkan pada siapapun. Ternyata, dia tahu tentang kamu. Dari surat lama yang dia temukan di kamarmu saat kuliah. Jantung saya berhenti. Ayah tahu. Dia tak marah, Adit. Dia bilang dia mengerti. Karena dia sendiri merasakan hal yang sama sejak muda. Tapi dia menikah, punya anak, karena itu yang diharapkan masyarakat. Sampai bertemu saya, dia merasa akhirnya menemukan kedamaian. Air mata saya jatuh. Kenapa dia tak cerita pada kami? Rea menggeleng. Takut.
Sama seperti kamu dulu takut cerita pada keluarga. Kami diam lama. Hujan di luar semakin deras, seperti air mata yang tak henti. Dalam hati saya, rasa bersalah bercampur iri. Ayah berani di akhir hayatnya, sementara saya masih pengecut. Malam itu, Mas Budi mengumpulkan kami semua. Besok kita ke pengadilan. Wasiat ini tak sah. Ayah pasti tak waras saat menulisnya. Ibu angkat bicara untuk pertama kali tegas. Wasiat itu sah. Aku yang menyaksikan. Hadi bahagia dengan Rea. Biarkan dia tenang di sana. Pertengkaran meledak lagi. Bak Ratna menangis histeris. Saya hanya diam, tapi dalam hati saya memutuskan, saya harus bicara dengan Rea lebih dalam. Mungkin dari rahasia ini, saya bisa menemukan keberanian yang hilang. Konflik semakin memuncak. Mas Budi berhasil membawa kasus ke pengadilan keluarga, mengklaim Rea memanipulasi ayah. Berita menyebar di kampung, bisik-bisik di warung, tatapan aneh dari tetangga. Keluarga kami menjadi bahan gunjingan. Anaknya Pak Hadi. Ternyata kata mereka, tak melanjutkan tapi cukup untuk membuat hati perih. Saya semakin sering bertemu Rea diam-diam, di rumah kecil di lereng Merapi yang penuh lukisan ayah. Ternyata ayah belajar melukis dari Rea. Kami duduk di teras, memandang kabut pagi yang menyelimuti gunung. Rea cerita panjang tentang tahun-tahun bersama ayah, bagaimana mereka bertemu rutin di Solo, bagaimana ayah akhirnya berani mengakui cintanya, bagaimana mereka merencanakan hidup tenang di rumah kecil itu. Pak Hadi sering cerita tentang kamu, Adit, kata Rea suatu hari. Dia bangga padamu, tapi juga sedih karena kamu menyembunyikan diri seperti dia dulu. Saya menangis. Aku takut, Aku takut kehilangan keluarga. Dia memegang tangan saya pelan. Sentuhan itu seperti listrik membangkitkan semua rasa yang terkubur. Tapi lihat sekarang. Rahasia terbuka juga. Dan dunia tak runtuh. Tapi dunia keluarga kami hampir runtuh. Bak Ratna depresi, sering sakit. Ibu semakin kurus. Mas Budi obsesi dengan membersihkan nama baik keluarga. Saya terjebak di tengah, ingin membela Rea karena cinta lama, tapi juga takut kehilangan saudara. Suatu malam, saya cerita pada ibu. Bu, aku juga seperti ayah. Aku mencintai Rea dulu. Ibu diam lama, lalu memeluk saya. Aku tahu, nak. Sejak dulu aku tahu. Ayahmu juga tahu. Kami hanya ingin kamu bahagia. Air mata kami bercampur. Untuk pertama kali, saya merasa beban terangkat sedikit. Tapi konflik luar masih ada. Pengadilan memutuskan wasiat sah. Bukti-bukti kuat, surat cinta ayah pada Rea, saksi dari teman-teman seni. Mas Budi kalah, tapi amarahnya semakin membara. Dia tak mau bicara dengan ibu atau saya. Bak Ratna mulai membaik, pelan-pelan menerima. Saya dan Rea semakin dekat lagi. Kami berjalan di sawah, berbicara tentang masa depan. Tapi dalam hati saya masih ragu, apakah ini pengkhianatan pada ayah. Rea adalah cinta ayah juga. Rasa cemburu aneh menyelinap, bercampur rasa bersalah. Apakah kamu masih mencintaiku atau ini hanya karena ayah? Dia tersenyum sedih. Aku mencintaimu sejak dulu, Adit. Tapi saat kamu pergi, aku hancur. Pak Hadi menyembuhkan aku. Kini kamu kembali. Seperti mimpi. Kami berpeluk di bawah pohon mangga tua. Cinta itu kembali, lebih dalam, lebih matang. Tapi badai keluarga belum reda. Waktu berlalu, luka pelan-pelan mengering. Bak Ratna mulai bicara lagi dengan Rea, bahkan membantu mengurus galeri seni kecil yang Rea buka di rumah warisan. Ayah suka melukis bunga, katanya suatu hari, tersenyum tipis. Mas Budi masih menjauh, pindah ke Semarang untuk kerja. Tapi suatu hari dia menelepon ibu, suaranya pelan. Bu, makan aku.
Aku hanya takut nama keluarga rusak. Ibu menangis bahagia. Keluarga mulai menyatu lagi meski tak sempurna. Saya dan Rea memutuskan hidup bersama di rumah lereng Merapi. Kami tak menikah resmi, masih terlalu dini di masyarakat ini, tapi kami bahagia dalam diam. Saya belajar melukis dari lukisan ayah, Rea mengajar saya tentang penerimaan diri. Tapi konflik terakhir datang dari dalam diri saya. Malam-malam saya sering terbangun memikirkan ayah. Apakah dia bahagia melihat kami? Atau apakah ini merebut apa yang seharusnya miliknya? Rea selalu memeluk saya saat itu. Pak Hadi ingin kita bahagia, Adit. Itu sebabnya wasiat itu. Suatu hari, kami menemukan surat terakhir ayah di laci rahasia. Ditujukan pada saya, nak, jika suatu hari rahasiaku terbuka, makan ayah. Dan jika Rea kembali padamu, peganglah erat. Cinta sejati tak pernah salah. Ayah bahagia di akhir hayat karena berani mencintai. Kamu juga harus berani. Saya menangis berjam-jam. Semua beban hilang. Ayah memberkati kami dari sana. Keluarga berkumpul lagi di rumah tua, kali ini tanpa pertengkaran. Mas Budi datang memeluk Rea. Mas, aku salah. Kami makan bersama, tertawa tentang kenangan ayah. Rahasia yang dulu menyakitkan kini menjadi jembatan. Tahun berganti, hidup kami tenang di lereng Merapi. Galeri seni Rea ramai, banyak pelukis muda datang belajar. Saya bekerja sebagai guru sastra di sekolah dekat, mengajar anak-anak tentang keberanian mengekspresikan diri. Tapi masyarakat tak selalu baik. Ada bisik-bisik, ada yang menjauh. Suatu hari, sekelompok orang datang protes, bilang rumah ini mencemari kampung. Hati saya ciut lagi. Apakah kami harus pindah? Rea tegar. Kita tetap di sini. Ini warisan Pak Hadi. Ibu dan Mbak Ratna datang membela. Bahkan Mas Budi dari Semarang mengirim dukungan. Kampung pelan-pelan menerima, melihat kami hidup biasa, membantu tetangga saat banjir, saat panen. Cinta kami semakin dalam. Kami tak butuh pengakuan dunia, cukup saling pegang tangan saat senja. Tapi dalam hati, saya sering bertanya, apakah ini akhir yang bahagia, atau hanya jeda sebelum badai lagi? Suatu malam, Rea sakit demam tinggi. Saya panik, ingat ayah yang pergi karena sakit. Malam itu, saya berdoa panjang, menangis sendirian. Jangan ambil dia dariku, bisik saya pada Tuhan. Rea sembuh, tapi kejadian itu membuat kami lebih menghargai waktu. Kami mulai bicara tentang adopsi anak, atau membantu anak yatim di panti asuhan. Keluarga semakin solid. Kami rayakan ulang tahun ayah bersama, melepaskan lampion di sawah. Untuk ayah yang mengajarkan kita tentang cinta sejati, kata saya. Air mata bahagia mengalir. Rahasia yang dulu menghancurkan kini menyatukan. Kini, bertahun-tahun kemudian, saya duduk di teras rumah kecil ini, memandang Merapi yang abadi. Rea di sebelah saya, tangannya memegang tangan saya erat. Keluarga sering datang berkunjung, anak-anak Mbak Ratna memanggil kami Om Adit dan Om Rea dengan polos. Wasiat itu bukan hanya tentang harta. Itu tentang penerimaan, tentang keberanian mencintai meski dunia menentang. Ayah, melalui kematiannya, memberi kami kehidupan baru. Mas Budi kini punya anak, sering cerita pada mereka tentang Kakek Hadi yang pemberani. Ibu tinggal bersama kami kadang-kadang, tersenyum melihat kami bahagia. Masyarakat. Masih ada yang bicara, tapi kami tak peduli lagi. Kami hidup autentik, penuh kasih. Dalam hati saya, rasa syukur tak terhingga. Pada ayah yang diam-diam membuka jalan. Pada Rea yang setia menunggu. Pada keluarga yang akhirnya mengerti. Cinta sesama jenis bukan dosa. Itu anugerah yang mengajarkan kita tentang pengampunan, tentang kemanusiaan sejati. Saat senja turun, kami berpeluk.
Terima kasih telah kembali, bisik saya. Terima kasih telah menerima, jawab Rea. Dan di sana, di lereng gunung yang tenang, kami menemukan kedamaian abadi. Warisan sejati ayah bukan rumah ini, tapi keberanian untuk mencintai tanpa takut.